Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang penggunaan tool-tool yang ada di pack layout. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai fungsi penggunaan dari tool yang ada di menu reference. Baik, di menu reference ini ada terdapat 6 grup tool. Yang pertama table of content, kemudian footnote, kemudian citation and bibliography, caption, index, dan table of authorities. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu table of content. Baik, table of content ini berfungsi untuk mengatur atau memilih dari daftar isi otomatis. Contohnya ketika saya buat di sini bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 perumusan masalah. Terlebih dahulu bab 1 ini kita buat dia heading 1, kemudian ini heading 1 juga. Di dalam bab 1 ada latar belakang. Di rumusan masalah ada tinjauan pustaka, bukan manfaat ya. Latar belakang kita buat heading 2, manfaat juga kita buat heading 2. Baik, seterusnya table of content ini contohnya seperti ini. Ketika ini sudah diberikan heading, maka kita buat table of contentnya. Kita buat yang otomatis atau yang tabel 2. Oke, ini dia. Ini untuk daftar isi ya. Buat tengah-tengah umpamanya daftar isi. Nah, seperti ini dia. Ini halamannya nanti otomatis dia mendeteksi halaman pada packnya. Nanti kalau dia ada subbab lagi di sini, pilih heading 3. Kemudian add text ini berfungsi untuk menambah teks dalam paragraf yang terpilih ke dalam yang ada format otomatis ini. Untuk menambah ya, umpamanya tambah di sini urusan heading 2 juga. Untuk mengupdate-nya, dia ada update di reference, update table. Kemudian ada pilihan update pack number only atau update apa yang dimasukkan ke dalam tabel. Kita pilih update entire table. Maka dia akan menambah urusan ya. Kemudian latar belakang ada umpamanya subbab lagi. Latar aja buat contoh. Kita buat dia heading 3 seperti ini. Nanti di sininya kita update lewat tabel update. Maka dia akan menjorok ke dalam ya. Itu untuk yang table of content. Ini kita hapus lagi. Kemudian footnote. Footnote ini artinya catatan kaki yang berfungsi untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam seperti catatan kaki. Ada yang pertama insert footnote, berfungsi untuk menambah rujukan yang berupa catatan yang terletak bagian bawah halaman ini nanti ya. Umpamanya ada satu kata yang memiliki kata samaran gitu ya. Umpamanya saya ingin trainen. Arti trainen ini kalau bahasa Indonesia itu jalan-jalan. Ini bahasa Melayu ya. Bisa kita insert footnote, otomatis dia meluncur ke bawah halaman. Apa artinya? Jalan-jalan. Otomatis satu ini berada di ujung trainen tadi. Nanti ketika kita arahkan kursor di angka 1, maka dia muncul artinya. Itu yang footnote. Kemudian endnote berfungsi untuk menambah rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen.
Oke, kita buat dia EndNote. Nah, ini dia. Dan langsung di bawahnya, di bawah teks itu sendiri, jalan-jalan umpamanya refreshing. Tuh ya. Baru kita lanjut tulisan kita tadi. Jadi gitu ya. Itu untuk yang next EndNote. Kemudian next footnote itu untuk memantau footnote secara berurutan. Kita klik next footnote gitu ya. Karena dia satu, kita buat satu lagi lah ya. Insert footnote. Nggak tahu gitu ya, karena tulisannya entah apa-apa. Next footnote. Previews ini, next ini, maka dia kursornya akan bergerak ya. Kemudian show notes itu berfungsi untuk menampilkan letak footnote ataupun endnote. View footnote area gitu ya, maka dia muncul sini. Kemudian show view endnote area, klik langsung dia ke sini. Itu untuk yang footnote. Sekarang kita hapus lagi. Oke. Kemudian kita masuk ke citation. Citation ini untuk menambah kutipan secara langsung di mana kursor itu aktif. Kemudian ini contohnya untuk daftar referensi ya. Terlebih dahulu kita atur di manage short untuk mengelola semua sumber kutipan yang kita tambah. Klik. Umpamanya di sini ada, ini sudah ada contoh ya. Tinggal saya copy kan, maka dia masuk ke current list. Close. Kemudian saya buat Aas seorang kesatria baja hitam. Contoh. Saya mendapatkan ini dari yang tadi, maka bisa kita insert citation. Maka dia muncul sini, Muhammad Fitrianto ya. Langsung klik. Ya, langsung muncul dia ya. Memanage sumber semua sumber, maka di manage short. Untuk menampilkan di mana referensi itu dibuat, maka kita gunakan insert citation. Kemudian ada style. Ini untuk memilih jenis tulisan aja, short ya. Kemudian bawahnya kita coba dulu ya. Nah, jenis tulisan aja. Kemudian bibliografi ini untuk meletakkan semua sumber ke dalam daftar isi, bukan daftar pustaka. Salah guys, maklum lah, sudah hampir jam 10. Biasanya udah tidur ya. Kita klik bibliografi, klik di sini, maka dia akan muncul secara lengkapnya. Ini kita buat daftar pustaka. Ini bisa kita edit berhitam. Nah gitu ya. Seperti inilah membuat daftar pustaka. Inilah fungsi untuk citation dan bibliografi. Kemudian kita hapus, kita lanjutkan ke caption. Caption ini berfungsi untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Ini dia ya. Contoh, kita ada sebuah gambar, umpamanya gambarnya ada 2. Anggap 2 ya. Besarkan sedikit lah ya. Contoh ada 2. Ini letaknya di bawah lagi. Ini oke. Kemudian kita beri dulu nama gambar ini ya. Nama gambar itu biasanya di bawahnya ya. Reference insert caption.
Sekarang captionnya figur, sedangkan sekarang ini gambar, maka figur ini kita ganti gambar. Kalau tidak ada gambar di sini, nanti bisa new label gambar 1. Buat namanya tentang rumah gitu ya. Klik OK, maka dia akan muncul. Kemudian gambar yang kedua, insert caption lagi, gambar 2 tentang kedokteran. Tuh. Nanti ketika kita buat daftar isinya, tinggal kita insert table of figure. Nah, pada bagian ini caption labelnya pastikan gambar supaya nanti ini yang terhitung ya. Kita klik OK. Nah, ini dia. Gambar 1 rumah tentang kedokteran. Fungsi kita buat daftar isi atau daftar gambar ini secara otomatis adalah ketika kita ingin menuju ke gambar ini, tinggal kita klik aja di daftar isi dengan mengklik tombol kontrol, maka dia akan menuju gambar itu ya. Kontrolnya ditahan, kemudian klik di daftar isinya, maka dia langsung menuju ke arah situ. Kita hapus, kita lanjutkan. Ada namanya tabel, umpamanya kita buat tabel ya, tabel. Kemudian ini kita copy lagi. Kita contoh 2, ini kita split aja. Layout di split table ya, supaya dia jadi 2. Tabel yang pertama kita buat insert caption. Nah, ini ke gambar, ganti tabel. Begitu pula seterusnya ya. Tabel 1 tentang bahan. Ini bisa ditengahkan, Ctrl E ya. Kemudian di bawahnya insert caption tabel 2 tentang cara. Baru kita masukkan ke daftar isinya. Insert table of figure. Pastikan caption tabelnya tabel. Ya, seperti ini ya. Kemudian ketika kita ada menukar, umpamanya sini tentang cara masak, maka di daftar isinya belum masuk, maka kita klik daftar isi, kita klik update table, update entire table, maka masaknya langsung masuk ya. Itulah untuk bagian caption. Untuk cross ini berfungsi untuk menambah kerujukan secara cepat dengan istilahnya referensi silang ya. Ini jarang dipakai pula, jarang dipakai ini footnote yang tadi ya. Kalau ada footnote-nya bisa kita buat. Oke, kita lanjutkan ke index. Kita hapus lagi. Index ini ada mark entry. Ini fungsinya untuk memberi tanda terhadap masukan. Umpamanya saya ingin ke bulan. Nah, sumbernya dari mana? Ini fungsinya mark entry. Kita klik mark entry. Umpamanya sumber ini berasal dari Asharudin gitu ya. Kita klik mark, maka dia akan muncul marknya di sini. Ketika kita print, yang ini nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman saya hanya ke bulan. Saya ingin ke bulan. Nah, ini contohnya ya. Ini previewnya, kita ngeprint. Lanjut. Kemudian ada update index. Ini untuk memperbaharui kata index kalau ada penambahan. Kalau insert index untuk menambah indeks daftar kata dalam dokumen. Kemudian ada namanya mark citation. Ini berfungsi untuk menandai dan mengelola teks yang sudah dipilih. Memanfaatkan mark citation ya. Kita enter dulu, kita hilangkan tandanya. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa dihilangkan tandanya. Buat lagi hak saja mark. Ini ada 2 ya. Kita hapus 1. Mark citation. Ketika kita mark citation, kita enter ya.
Harusnya kita blok dulu. Saya ingin ke bulan. What citation. Nah, lalu kita mark gitu ya. Dia akan menambah lagi, menambah apa yang kita blok itu, long citationnya ini. Close. Ketika kita klik print, maka yang muncul hanya satu saja. Dia fungsinya kan untuk menandai aja. Kembali ke referen, kemudian update table untuk memperbaiki daftar yang telah disinkron dengan berita terkini. Umpamanya saya ke bulan, ganti saya ke langit gitu ya. Ini bisa kita coba kita insert, oke gitu ya. Not table update, maka dia memperbaharui ya. Oke, mungkin ini nggak terlalu kita gunakan ya, karena ini fungsinya hanya untuk menandai. Kita tidak perlu hanya dari sini, bisa lewat di sini saja, show and hide ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Yang bagian terpenting itu pada bagian table of content, footnotes, citation and bibliography, dan caption. Ini yang sangat penting bagi yang orang yang ingin mahir bagian Microsoft Word dalam bidang lanjutnya atau advance-nya. Baik, demikian pertemuan kita pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa komen, like, dan share. Jika ada pertanyaan terkait video ini, silahkan di kolom komentar. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.